Ya, lagi buat semua yang mendengarkan kembali lagi di Ngetegehu Gamescom Edition. Yo. Bersama saya, bukan Harry, dia bukan Harry, dia Harry. Bukan Harry, bukan Willy. Ini kameranya ganti loh. Bukan sama. Ini pakai Fold 7 ya? Fold 7. Nyobain. Karena nggak bawa aja sih, ketinggalan aja. Anjing pamer. Pamer. Ya lu disebutin anjir. iPhone punya, Fold punya. Ya udah kita coba Fold 7 gimana? Ya udah Fold 7 dulu. Fold 7. Anjir. Oke. Udah aja. Puas, sangat puas. Harga berapa ini? 30. 27,5 setengah. Dia PO ya, dan jadi dapat diskon kan ya. Sebelum diskon itu Sebelum diskon jadi berapa? MSRP-nya segitu. 23 lah. 27. Hah? 27 27,5. 27,5. Diskon tukar tambah bla 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 bla, gue cuma nambah 10. Oke sih. Oke lah, masih rada cengli lah. Ya kan tukar Ya, tambah. kalau buat tambah. buat harga 27,5? Buat primary oke. Ya. Kalau buat foldable, menurut gua udah oke banget dari. Kalau yang fold dari segi foldnya mah dia udah paling bagus ya. Iya, udah paling mending lah. Si itu gimana? Si Huawei. Flip, bukan Vivo. apa namanya? Depan Apple, Huawei, Oppo Google Pixel 10 Fold itu juga lucu sih. baru diumumin kan itu. baru. Iya. Udah ada Ya maksudnya hands-on sih. udah pada hands on. Jadi kan? si Pixel aja udah bikin fold. Udah dua kali. Udah dua kali. Ini kedua. Ini kedua. Ini Siapa, generasi Pak? kedua. mereka masih struggling untuk AI ya. yang dengan bangganya ngomong E-nya itu Apple ya. Berarti nggak ada ya. Sampai sekarang nggak ada anjir, udah dituntut sama orang lah. Masih berkutat di AI. Iya. Karena dia udah janji. Udah janji depan sampai sekarang. Dia Tapi tuh kan orang mah AI-nya udah kemana gitu. Iya. Dia kan sebagai perusahaan nomor satu nggak ya? HP. Perusahaan teknologi nomor 1 di Amerika, yang paling profitable iya, yang paling nomor 1 iya, dengan saham nilai paling tinggi iya, dengan duit paling banyak iya. Kalah sama Di Samsung. Amerika. Artis Amerika. Enggak lah, Nvidia lah itu mah. Bukan Satu. handphone. Anjing sama orang Cina. Ya makanya kayak Huawei kan diblokir di Amerika kan sebenarnya gara-gara itu juga. Apa? Persaingannya itu mereka teknologinya bagus ya udah kita blokir. Nggak bisa mengimbangi. Oh ini terlalu bagus, gue tidak bisa mengimbangi. Ya, emang gitu kan sebenarnya kan? Ya mobilnya juga kan? Mobil juga gitu kan? Iya. Mainannya juga kan? I mean ya Amerika mau harus diakuin ya mereka kan ketinggalan dibanding negara-negara Asia lah. Menurut gua ya. Untuk beberapa hal ya. Untuk beberapa hal ya. Ya udah majunya di beberapa apa? Hal apa? Selain militer. Jawab. Militer pun enggak anjir menurut gua. Nggak tahu sih ya. Jangan Militer mah nggak nggak usah tahu. dibuktikan lah. Tapi kalau lu ngelihat robotnya si apa tuh yang suka bisa jungkir balik, bisa lari apa sih perusahaannya? Boston Dynamics. Ya. Dibandingin sama yang Cina mah jauh sih. Yang Cina udah lihat belum videonya kumpulannya? Enggak tahu. Baru jalan dikit jatuh, suruh main bola terus Jatuh. miring, terus dia kayak bingung gitu gitu sendiri. Belum inilah jauh banget kalau ininya at least robot itunya ya. Tapi kalau ngomongin robot di Cina maksudnya penerapan ke khalayak Industrinya. umumnya ke umum non militeristiknya itu udah lebih bagus menurut gua. Keren-keren gitu kayak yang gua sering lihat ya kayak belum pesen GoFood. Cina tuh kayaknya berinovasi tuh susah. Tapi ngebagusin yang Ngebagusin yang udah ada bagus. Ya. Iya. Sangat lancar. Iya. Ya. Lo kayak tiba-tiba di taman tuh ada station buat ngorder GoFood terus dikirim pakai drone. Itu mah Amazon juga udah bisa kan? Iya, tapi kan maksud gua kayak sekarang di hotel dia kan ada robot yang bisa nganterin tuh kayak GoFood iya. itu nganterin dari lobby kayak nganterin ke kamar. Itu kayaknya yang duluan Jepang. Kayak gitu. Nah, tapi yang begitu-gitu itu di Cina-nya banyak gitu kayak, "Oh, ada nih, ya udah kita bikin gitu masal, gede." Jadi Iya, gitu iya. kan. Tapi militer juga, gue baru Nah, kemarin militernya gua nonton nggak tahu. Cina bikin pesawat bomber mau ngalahin apa Blackbird, barunya apa ya? Yang panjang gitu. Iya pokoknya itu Yang udah H-20 kok lebih canggih pokoknya dari Amerika lah. Terus udah ada. Belum
Gue tuh nggak tahu gambarnya asli itu bener nggak ini teh. Oh. Ya kan project militer juga sih. Ya, ilmu kedokteran mungkin masih kurang juga di Cina, nggak sebagus di. Enggak juga. Researchnya? Iya. Researchnya setahu gua sih. Kanker dulu Cina ada yang freeze itu dari Cina, kalau di Guangzhou gitu maksudnya. Iya, Guangzhou. Guangzhou itu penelitian kanker. Soalnya penelitian gitu setahu gua Amerika sama Eropa sih paling nomor 1. Covid juga dari Cina. Penyakitnya benar juga. Joy, ini gua mau masuk YouTube bangsat. Apa lagi ya? I mean at least secara harga obat lebih murah sih. Iya, itu mah Amerika. Khusus Amerika ya itu ya. Itu mah khusus. Ya, khusus Amerika spesial. Ya, itu spesial. Cukup China Amerika number 1 in prices. In price, nggak tahu sih gua. Nah, ya soalnya di sana kebijakan kesehatannya emang busuk banget. Kan korupsi sama asuransi. Logikanya kan gampang. Dia kerja sama asuransinya. Kalau lu punya asuransi, lu sakit, yang ngebayar kan asuransi. Tapi kan preminya yang ngebayar asuransi yang terima rumah sakit. Nah kalau sekarang lu asuransi yang ngebayar 1 juta sama asuransi yang ngebayar 10 juta, tapi kita bagi 2, gue dapat gotiau, lu dapat gotiau, nggak masalah kan? Kan orangnya juga nggak tahu. Nggak ngerti. Kalau lu sakit, biaya rumah sakitnya 1 juta. Ya, tapi dipatoknya 10 juta. Nah, tapi kata si rumah sakit, kata si rumah sakit udah aja bikin invoice 10 juta. Nanti lu dapat si asuransi gue balikin 5 juta, si rumah sakit dapat 5 juta. Udah biayanya cuma 1 juta. Ya udah kali sama rumah sakitnya. Gitu. Ya, itu yang terjadi di Amerika sebenarnya begitu. Asuransi ya, obatnya juga. Nah, obatnya juga kan karena kan semua di cover sama asuransi kan. Jadi orang awam tuh nggak ada yang tahu. Ya. Tapi dah harus ya mereka asuransi ya. Ya kalau enggak lu mati, nggak bisa belanja anjir, harga semuanya kali 10. Oh, iya. Kalau nggak asuransi mahal pisan. Lu melahirkan aja kalau nggak Kalau yang ditanggung negara mah? Eropa ya? Eropa. Kapitalisme mana ada ditanggung negara anjir. Malaysia juga tanggung negara kok, ada beberapa. Oh iya? Berapa? Anjir Malaysia mah another kind of worm lagi anjir. Apa? Kalau lu ngomongin politik Malaysia mah beda lagi anjir. Jadi politik coy. Enggak, ya udah. Tadi apa sih anjir? Gamescom. Oh ini teknologi belum cuy. Old cepat. Ya, kan lu nanya bagus gimana? Udah aja nih selesai udah gitu dong. Terus mau nanya apa gue ya? Bedanya sama iPhone? Banyak lah itu. Sama Pixel 10 kan baru banget tuh. Ya sama yang lainnya lah, jangan Pixel 10 lah. Yang lainnya Oppo, Huawei. Kalau ngomongin dia niru Oppo kan? Dia niru Huawei. Itu bukan Oppo. Bukan. Siapa sih ini? Ya. Iya. Oh ya? Ya. Bukan yang paling bagus sebelum ini OnePlus itu ya. OnePlus kan Oppo. Oppo oke, tapi maksudnya kalau tipisnya tuh dia sangat niru si Huawei. Oh. Karena dia ngejar kan kalau si Fold itu lu megang tuh kayak megang handphone biasa. Itu tuh efektif banget. Oh, gua tahu yang Cina belum bisa lebih canggih. Apa? PC. Nggak ada kan? Taiwan. Ya Taiwan. Bukan Cina ya? Bukan Cina. Nggak kayak ini juga dia Nvidia. Politik lagi. Nvidia, AMD, Intel kan bukan semuanya nggak ada yang semuanya dari Amerika. Taiwan enggak lah. Taiwan anjir. Bukan. Enggak lah. Orang Taiwan. Dari mana? Bukan anjir. Keturunan Taiwan. Ya keturunan, tapi perusahaan Amerika. Dia kan nggak selalu dari dia kan baru berapa tahun. Si pemilik AMD itu kan bukan orang Taiwan atau AMD asalnya emang dari US sama US, Nvidia tuh. Nvidia, Intel, tiga-tiganya dari US. AMD akan ada apa ya? Pokoknya bukan Amerika saudaraan kan sebenarnya? CEO-nya yang sekarang. Oh iya. CEO-nya yang sekarang, yang punyanya makan macam-macam. CEO AMD sama Intel saudara jauh. Tapi kalau AMD sama Nvidia. Pabrikan PC banyakan Taiwan ya. Iya, AIB-nya bukan kebanyakan sih kayaknya 90%. Kenapa nggak yang lain nggak muncul ya? Nggak tahu deh. Yang kalau lain kayak Cooler Master, HyperX US Amerika. HyperX US ya. Corsair Amerika, NZXT Amerika. Kalau ngomongin mainboard mah Taiwan semua kayak. Tapi NZXT ngeluarin mainboard sih.
Kalau mainboard Asus, Gigabyte, MSI, ASRock, Taiwan semua. Ya mayoritas Taiwan. Jepang nggak ada ya? Nggak Jepang ada. nggak ngeluarin apa-apa ya? Ada ngeluarin fan pendingin Skype. Ya Jepang mah dia stuck in 2000 tahun 2000. Ya tapi kan maksudnya udah lama, itu juga perusahaan-perusahaan lama gitu. Iya. Kenapa nggak dari dulu bikin gitu teknologi? Kalah kan. Dulu kan kayak Super Nintendo Bikin sendiri gitu. itu kan prosesornya pakai NEC Ya, itu bikinan? buatan Jepang. Oh. Cuman itu pun si arsitekturnya ngambil dari Motorola, Oh. tapi disesuaikan lagi untuk kebutuhan di Ya, Jepang. nggak develop sendiri lah. Nggak develop sendiri dari nol. Iya. Ya, kayak sekarang misalnya Qualcomm atau Apple nge-license dari ARM. Nah, Ya, kayak ya, gitu. Bayang. Si Snapdragon dari mana? Inggris. Inggris. Qualcomm itu Inggris. Oh. Qualcomm itu Inggris. Makanya sekarang Cina kan baru mau lagi bikin GPU, tapi cupu banget. Tapi hati-hati sih tetap. Ya, hati-hati. Dari cupu ke imbanya tuh Cepat ya. Ya kita lihat aja. kayak kita berarti kan ngukurnya dari mobil aja ya berarti ya. Mobil Cina kan dulu anjir sampah lah. Ya. Sekarang mobil listrik Cina. Sekarang ya lu ngomong mobil ingetnya Cina malah. Ya. Ya gitu sih. Ya. Terus Tahu intinya sarang ngalor dulu aja. Kita ke Gamescom ya. Gamescom. Kalau gua sih cuman satu sih kayaknya. Hollow Knights. Dawn of War 4 kalau gua. Apa? Dawn of War 4 Warhammer. Warhammer ya. Oh, Warhammer. Itu mah kayak RTS ya. RTS emang seri RTS yang Dawn of War. Yang dulu gua beli sih yang ketiganya gini. Ya. Kayak CNC lah ya. Iya. Kayak gitu. Itu sih. Itu cukup. Waktu trailernya keluar kan udah kemarin yang remaster, kok ada lagi 4 anjing. Yang 3 udah remaster. Yang satu kemarin Oh, satu. seminggu yang lalu baru Jadi ini rilis. mah game baru kan? Game baru. RTS. RTS. Nah, itu bikinan US. Warhammer ya. Warhammer Inggris. enggak, Inggris. US mah udah nggak ada anjir. Wow. Ya, Oh, Blizzard. Blizzard oke lah US. Masih banyak lah US deh. US masih banyak. Kan kemarin ada WoW juga apa ekspansi kayaknya. Expansion yang baru. Jadi ini apa namanya? Warcraft 4. Nah ada ya anjir. Ada. Kayaknya nggak akan bikin lagi sih dia. Enggak. Iya, si Blizzardnya udah emang tidak akan pernah kembali sih. Dia bodoh sih anjir. Kenapa dibikin MMORPG anjir? Nggak bodoh sih, bagus sih. Ya bagus. Cuma Cuman- stuck aja. Ya jadi lu nggak bisa bikin yang Warhammer 4. Karena kan ceritanya lanjutinnya Warcraft di 4. Warcraft 4. Karena kan Ya. jadi nggak bisa lanjutin si MMO-nya. Ya bisa aja sih menurut gua mah, Dari- cuman dari sisi ininya lain aja lah. sih apa? Ya tim developernya udah nggak ada. Ya, saks aja lah intinya. Udah nggak ada timnya. Sayang ya, padahal ya IP gede ya. Sayang pisah. Bagus anjir. Warcraft. Warcraft, Starcraft. Oh iya, Starcraft juga bikinan itu. Ya udah sekarang Warhammer aja udah. Iya makanya udah nggak bisa ngarep ya Blizzard ya. Overwatch. RTS Rio terakhir apa Overwatch. yang ngetren Starcraft ya? Starcraft yang terakhir meledak banget. Iya, gitu, iya, ya, iya. Starcraft 2. Blizzard. Iya udah. Ya, udah. Itu juga timnya udah nggak ada. Iya Blizzard. Terus ada apa lagi Gamescom? Hillsong. Silksong. Itu pun nggak di Gamescom-nya ya. Di Gamescom tuh cuman diliatin, cuman diliatin ini Silksong. Tapi ada demonya. Ada, bentar doang. Itu pun nggak di. Nah, cuman demonya orang di- bisa main kayak. Oh iya di sana. Nah ini kan kita ngomongin ONL-nya bukan? Ya. Ya. Tapi maksudnya dari situ pun jadi banyak pisan ini kan footage sebelum di announce pun ternyata menjadi banyak footage yang orang lagi main. Oh, gameplaynya Oh gini. iya iya. Udah basi. Enggak anjir itu. Enggak Ngomongin sih. gitu mah. Nggak basi Nggak soalnya. nggak keluar anjir. Diem nggak ada. Diumumin, Iya. dah Wah. aja hilang. Iya, tapi Selama 7 tahun, terus tiba-tiba sekarang ada lagi 2 minggu lagi rilis. Terus dia di interview kan si developernya, si tim Cherry-nya. Kenapa sih lama? Ini masalah apa nih? Masalah duit, masalah apa? Enggak, kita mah terlalu having fun aja. Gua kayak ngegambar,
kasih jadi stage Artnya mah sama kan? Artnya mah enggak, cuma kan kayak mapnya tuh digambar terus, lanjutin lagi. Ini mapnya kayak kurang gede, gedein lagi. Terus mereka tuh punya ide terus-terusan, jadi tambah lagi. Tadinya kan mau jadi itu tadinya mau expansion kan. Cuman karena tambah lagi. Yaudah game baru aja. Terus pas game baru juga udah tambah lagi. Sampai si orangnya ngomong kan, ini kalau gua nggak di stop gara-gara kita harus ngerilis gamenya kayaknya sampai 15 tahun udah keluar aja. Tapi kan kayak dia ngomong kayak gitu, ekspektasi orang jadi tinggi banget nih. Begitu underperform jadi makanya. Gitu. Nah, kita lihat aja. Tapi pengalamannya Hollow Knight sih. Iya. Tapi ini baru satu game. Enggak, tapi maksudnya ya kalau dia dengan standarnya sama kayak Hollow Knight saja udah orang. Ya kalau dia nggak aneh-aneh mah mestinya bagus kan. Ya. Kebanyakan duit sih. Harusnya indie yang aneh. kebanyakan duit itu. Iya. Dia itu indie yang kebanyakan duit. Karena kan Jadi Hollow Knight sukses banget. Terus nggak kayak peduli ini gitu. kayaknya tahun depan mau keluar nih. Lu udah main belum Hollow Knight? Kayak gua kan ngomong ke lu kan. Udah main belum? Lu belilah. Bagus bisa. Jadi terus aja gitu, stabil gitu penjualannya teh. Ya emang yang ke satu bagus sih kan katanya. Kalian belum main? Gua nggak suka. Kalian. Gue belum sih. Tapi udah install deh. Makanya gua nggak antusias. Itu basically ya platformer digabung sama Souls-like. Iya. Ya, gue tuh takut sama Souls-like ya sebenarnya. Souls-like lah itu mah. Gua nggak suka platformer, gua nggak suka Souls-like. Kalau yang sempurna ini buat kalau gua suka. lo si Metroid main nggak? Main. Ya Metroid main mah harusnya mah aman. Dan nggak sesol itu. Lebih kayak Metroid. Jatuh nggak ininya? Apanya? Experience kayak gitu-gitunya. EXP jatuh masalah. Ya jatuh doang. Nah itu yang gue males takut teh. Yang gue bilang soul tuh bedanya gara-gara kalau lu mati XP lu jatuh, tapi udahnya udah. Oh. Sisanya mah Metroid. Maksudnya kayak bossnya segala macam tuh kayak mekanik Metroid. EXP-nya jatuh itu masalahnya. Iya itu sih yang bikin gue takut sebenarnya. Ada kan sebenarnya mekanik. Kalau kayak Mega Man gitu kan balik lagi aja. Iya kayak si Metroid juga ya udah balik lagi tinggal maju beres. Ini kan balik lagi dengan lebih cupu. Iya. Nah, balik lagi ada hantunya, lu harus bunuh dulu hantunya. Iya. Kalau lu kalah hantunya hilang. Nah itu malesnya itu, gue takutnya tuh sama kayak gitu. Tapi kan sebenarnya kayak gitu tuh lu tinggal farming kalau lu mau leveling ya. Masa nih orang? Nggak tahu sih maksudnya Orang nggak kayak. suka. Ya game bagus di luar dari selera kita ya game bagus. Iya. Jangan dengarkan mereka berdua. Apalagi Gamescom. Nggak tahu, gue cuman. He-Man. Oh, He-Man yang ini. Hitman udah males gue anjir. He-Man yang ini tuh saya scroll, ya gua sih seneng sih. He-Man. Bukan Hitman. Bukan He-Man. Yang He-Man. saya scroll kayak kemarin ya nostalgia lah. Ya. Kan kemarin kan ada Turtles berhasil, terus mau ada yang Marvel kan belum keluar. Nah, sekarang diumumin He-Man. Ada Scott Pilgrim juga rame. Asik sih yang kayak gitu sebenarnya. Iya, yang kayak gini kan seru. Oh ada ini ya. Timnya Rainbow Six. Timnya Splinter Cell apa? Rainbow Six. Bisa. Ada bikin multiplayer horror FPS. Oh, iya. Multiplayer horror FPS tapi PvE VP. Maksudnya? Jadi kita Player versus environment versus player. ya Ya. kayaknya menarik sih itu apa sih namanya? Left 4 Dead lah. Left 4 Dead. Enggak, tapi Left 4 Dead-nya ada tim tim yang lain. lawan juga. Udah? Iya. Ada tim lawan juga? Iya. Jadi PvE VP. Oh. Iya itu keren tuh, itu keren. Itu lucu lah. Nah. Ada satu lagi game Korea tembakan rada aneh. Apa Iya, anjir? Itu kalau Yang ada robot segala macem. tapi kalau itu free to play males. COD. Ya COD mah udah basi lah. Sekiro anime. Nah, ya Sekiro anime. Tapi gue nggak tahu. Ada. Itu kelihatannya keren. Sekiro sih. bakal keluar animenya. Iya. Bukan Sekiro dengan art anime ya. Bukan. Jadi anime yang bawa Sekiro, menceritakan Sekiro. Iya. Sekiro. Lego Batman juga Batman-nya heboh banget. ini apa namanya? Open world. Ya Lego sih. Ya Lego aja. Lego kan sebelumnya nggak open world. Iya, Horizon. Udah. Open world yang Lego dulu udah, City udah, juga open, open udah world. banyak yang open Yang world. City. Oh, udah banyak ya? Udah banyak City open world. Terus yang Star Wars juga kalau nggak salah. Star Wars enggak. Star Wars mah enggak. Horizon? Horizon kayaknya open world. Ya, Banyak yang beberapa. open world.
Ini mirip banget kayak Arkham Knight gitu. Monster Hunter X. Oh ya, Monster Hunter ada mau sama FF ya? Iya, jadi naiknya Chocobo. Ya udah Chocobo juga anjir. Tinggal modif dikit ya. Onimusa ya basi. Lebih keren lah. Keren. Ark Knight basi. Ark Knight tapi Ark Knight-nya baru kan, ini action kan. Udah 3 tahun yang lalu anjing. Oh iya. Udah yang Ark Knight action ini. Udah basi. Oh. Gak keluar anjir. Ya ini Demon Ex Machina. Basi juga. Tapi pitungguan lah. Jadi Oh ini Black Myth baru Black Myth Black Myth 3. Ya, Udah ketiga. Yang kedua apa? Yang cewek. Hah? Kalian nggak tahu. Puncak. Cari. Black Myth yang itu lu lihat deh Black Myth series. Ini yang ketiga. Kedua. Kebanyakan Yang cewek Silksong. mana? Kebanyakan Silksong. Series. Wukong sama Zhongqi. Iya. Black Myth series. Kalau nggak salah ini yang ketiga. Kedua, apa yang ketiganya? Wuchang mungkin. Wuchang, bukan. Wuchang beda ya? Beda. Black Myth. Oh terus ada lagi yang kayak neraka gitu, Souls-like juga anjir. Gue juga udah apa ini next. Padahal tuh kayak apa? Anjing keren, Souls like. Iya. Anjing keren, rock like. Itu udah dikasih Expedition 33 bikin kayak gini nih. Iya. Souls like lagi. Inilah. Kepala World of Tank 2. Ya buat penggemarnya bagus mungkin terus. Truck simulator baru apalah. Iya. Ini apa? Unbeatable bagus tapi itu udah lama banget Ini banyaknya sebenarnya kayak inilah ya kayak Silent Hill banyak pengulangan. Iya makanya jadi kurang. RE juga udah ngulang, Silent Hill ngurang, Chronos ngulang. Oh itu paling lah Divina Commedia. Apa tapi ini? nggak tahu itu belum ada apa-apanya kan? Ini Dante's Inferno zaman dulu. Ya itu yang neraka itu. Iya, yang Souls-like. itu Souls-like gitu. Ya nggak tahu pas gameplaynya mah kayak Souls-like. Ya. Ini Fate. Iya itu yang Korea itu yang kata si Willy Korea. Oh bukan dari seri Famous Fate series. Oh, Kan biasa Fate garis miring Stay Night, Fate garis miring apa nih Fate garis miring bukan. Ini kan Trigger mah udah ada. Bukan. Ini mah kalau udah main, udah nyobain. Udah nyobain. Itu mah PUBG. Oh, oke. Iya. Ini juga udah basi banget nggak keluar. Mulai terdua nih oke. Iya udah basi juga, udah pernah diumumin. WoW, Age of Empires 4 juga masuk udah. PS5, Call of the Lamb expansion, Kingdom Come expansion, Enshrouded remake. Nah ini yang PvP ya itu. Timnya itu kalau nggak salah Rainbow Six. Kalau nggak salah ya, Delta Force ya menarik gitu. World of Tank lagi anjir. Yote, udah lama bisa Requiem ya. Udah, makanya banyaknya ngulang. Iya makanya, ya lesu sih. Iya, makanya ngeliat ya basi, cuman gameplay baru apa ya? Gameplay barunya RE, gua nggak tertarik, gua nggak mungkin main. Sama itu Keren sih, keren Kirby Air Ride. Ya udah. Pokemon Mega baru. Pokemon ya Mega baru. Itu Pokemon yang kelihatannya kayak horor itu belum ya? Kapan sih? Itu cuma ngasih tahu Pokemon Mega baru ternyata. Bukan game baru ya, Bukan pokoknya game form baru. baru aja udah gitu doang. Apa sih? Cuma dia bikin Wim Spell apa ya? Apa namanya teh? Yang kelabang merah. Kan pohon ini yang lalat masuk terus ditutup apa? Oh, Piranha Plant. Aduh, Wim Sebel. Iya, yang gitu. Iya. Piranha Plant. Itu ada meganya sih. Ngasih tahu itu doang. Udah keren gitu. Iya, gua kira juga apa ini anjir? Pokemon horor. Pokemon horor anjir. Ya iyalah. Udah sih. Kemarin juga gue nonton yang Awesome Indies-nya juga kayak 80% udah ada di sini di ONL. Kayak ya. Garing ya kalau kita datang ke sana sih mungkin seru ya. Banyak ya ini bukan event gede juga sih. Game baru udah banyak kan. Event gede justru ini paling gede semenjak E3 nggak ada, ini paling gede di dunia. Event offline. Tapi maksudnya announcement tuh kayak ketarik ke Summer Game Fest ya. Udah banyak game bagus ngantri sih sebenarnya. Iya. Ya dan udah banyak game bagus ngantri juga. Yeah. Tapi kayak lu announcement gede tuh ya either di Summer Game Fest atau di nanti Gaming Award.
Iya. TGI apa? Kalau nggak sendiri sih TGA. Sekarang publish sendiri. Sisanya ya paling sendiri. Ya mereka kan dulu mah butuh platform buat announce. Sekarang mah platform udah di tangan mereka sendiri anjir. Sekarang mungkin si Gamescom ini buat yang datang, karena yang datang demo-demo game yang banyak diumumin. Belum ada gameplaynya, nah di situ bisa kayak Silksong, ya Silksong tiba-tiba ada demo, ya kayak gitu-gitu. Iya, kalau dulu kan maksudnya di umuminnya pas event-event kan emang nggak ada. Sosial media kan masih ini ya. Sekarang ya tinggal ngepost doang kan. Ya. Kalau dulu kan ya waktu zaman E3 kan diumumin langsung mainin demonya di situ gitu kan. Iya. Sekarang kan nggak bisa. Sekarang ini Gamescom. Tapi Gamescom tuh ya kejepit di tengah sih menurut gua. Iya. Dia mau announcement gede asa kagok, mau announcement kecil teh asa ngapain juga anjir. Ya kagok di Summer Game Fest sama yang bener-bener paling gedenya mah itu dua. Iya. Tengah tahun sama akhir tahun. Setahun 2 kali kan jatuhnya. Ya masih oke lah. Masih mending lah. Ya, basi sih kemarin mah basi sih. Basi. Gue sih basi. Buat gue sih bahagia. 2 minggu lagi gue menghilang. Lu mah gak butuh Gamescom-nya, lu butuh Silksong aja. Silksong tadi malam ada yang lebih deep dive-nya kan? Ada yang benar-benar mainin dalam-dalamannya. Kan kalau yang di ONL dia cuman bilang bahkan nggak full screen, kalau lu nonton live nggak full screen, dia cuman si Jeff Keighley-nya cuman layarnya di belakang ngomong nih Silksong ada loh gitu. Kita ada demonya loh paling. Ya demonya bisa dimainin di boot Xbox sama boot Nintendo. Udah aja nggak bahas apa-apa lagi habis itu sama sekali. Tapi gue agak sedih sih karena kan itu waktu itu kan trailernya kan premiere kan. Silksong info terus udah gitu malam kan gue bangun tuh keluarnya Silksong rilis trailer. Anjir udah rilis lagi kata gue. 4 September. Nunggu deh. Ya nunggu bentar lah. Iya nunggu 2 minggu. 7 tahun nggak namanya harusnya jangan rilis trailer dong. Namanya apa? Emang gitu kan? Trailer. Emang gitu. Kayak seminggu atau 2 minggu. Rilis trailer. Buat nyiksa lu 2 minggu itu. Iya. Bangsat aja. Supaya orang PO anjir gua nggak mau. Nah pertanyaannya Switch 2 atau Steam Deck? Oh, ngomong-ngomong Switch 2, di Gamescom juga ada demo Elden Ring Switch 2 kan? 20 FPS. Iya. Makanya nggak boleh direkam di situ katanya karena busuk. Tapi berarti udah paling optimal kayaknya segitu. Ya, udah nggak bisa turun lagi, cuy. Saya udah berat naik lagi. Naiknya lagi kalau menurut gua udah rada berat ya. Karena kan timnya sama yang lu bikin di Steam Deck aja bisa aja. Maksudnya itu enggak. Steam Deck lancar cuy. Iya makanya 30 ya. Harga kan sama. Enggak, beda. Di sini $70. Apa? Di Switch lebih mahal. Oh iya. Maksudnya harga mesinnya. Oh, harga mesinnya lebih murah Switch 2 sih kalau lu ngambil yang 1 tera. Tapi kan ketinggalan berapa tahun? Iya. Tapi kan gamenya lu bisa bayar lebih mahal. Goblok. Lu bisa beli Cyberpunk dengan Silksong sih kayaknya main Switch 2 enak sih, lebih ringan ya, kan. Lebih ringan. Kalau bisa main, ya kan maksudnya harusnya mah nggak berat lah performanya. Enggak lah. Iya. Harusnya Switch 1 juga bisa itu. Itu Switch 1 keluar kayaknya. Oh keluar. Harus Switch 1. Karena kan udah masa nggak bisa anjir. Udah di-announce kan bakal keluarnya di Switch 1 dulu aja sebelum Switch 2. Iya. Switch 2 aja sih kalau atau Switch 1. Kasihan nganggur. Iya kasihan nganggur. Switch 2 gue mulai di monopoli sama anak gue yang gede lagi aja. Gue belum main Kikongnya udah mau tamat lagi nih, sial ya. Gue jadi mainnya itu aja Unicorn. Unicorn Overlord. Bagus anjir. Rame. Oke. Nagih anjir. Itu juga kayaknya gue mau ambil Switch sih. Soalnya di gue baca-baca Unicorn Overlord. Oh. Itu kata si kan gue takutnya nge-lag gitu kan ya Switch 1. Takutnya nge-lag kan? Iya, gue juga takutnya itu. Enggak, ternyata gue udah baca-baca. Makanya kemarin kan soalnya di PS diskon tuh. Terus akhirnya gue cari-cari di Reddit. Katanya semua orang bilang Switch nggak nge-lag sama sekali katanya. Beda sama apa dulu? Sentinel. Sentinel mah nge-lag objek. Katanya, ya ini mah enggak, ini mulus banget. Ya kalau di dock juga
nggak jauh beda lah katanya sama PS5 katanya. Ya Sentinel mah terlalu banyak objek doang sih sebenarnya. Ya pas battle buat. Di PS4 juga nge-lag kan katanya tuh. Ya iyalah anjir lo. Tapi nggak mengganggu sih. Iya ada. Soalnya kan pas kita main biasanya mah. Kan soalnya si battle-nya tuh kayak cuman sampingannya ya, terjun Sentinel kan. Tapi menurut gua ya kalau kayak lu ngeliat animenya tuh keren anjir. Kayak lu battle itu bener-bener 13. Lu ngendalin 13. Sebenarnya itu apa nih namanya ya, genre taktik yang bagus ini. Iya. Dulu lifetime real time. Nah, itu teh jadi ke implementasiin ke Unicorn. Si Unicorn real time gitu. Iya. Lu pause ini ke sini, ini benar-benar kayak ada sih sebenarnya di Diofield ya. Itu kayak gitu ya kalau enggak salah. Diofield mah RTS banget. Bukannya real time juga. Enggak bisa di pause. Itu kan kalau di itu pause ya. Iya sama. Kalau nge-komen kan. Iya. Si Diofield mah enggak, itu mah. Si Unicorn juga sama, lu nge-komen tuh nge-pause dulu. Jadi lu kesini, oke jalan. Itu salah satu taktik rame anjir. Ya. Makanya kalau ngasih aku yang dulu gitu maju. Iya. Kalau lu seneng Unicorn, seneng si yang strategi gitu Unicorn, lu pasti seneng banget. Iya. Kalian pasti dulu nggak main Super Robot Scramble ya? Enggak. Mainnya Super Robot Wars terus garing. Bukan garing sih. Kayak bosen. Super Robot Scramble itu mainnya kayak gitu persis. Itu pertama kali gue main game yang real time tapi pas nge-komen berhenti dulu. Makanya gue inget gue berhenti main Super Robot Wars tuh, gue main yang Super Robot berapa gitu ya. Di mana? Di udah lupa lah anjir pokoknya gue inget tuh berhentinya gara-gara ada 3 robot. Wah anjing 3 unit gitu kan. Anjir musuhnya gede. Ya udah gimana? Oke. Deus Ex Machina kita gatai jadi 1 unit. Dirembuk sama berapa mati anjing. 3 unit anjing. Apa ya? Apa yang bisa kayak gitu Robo paling kalau nggak apalah pokoknya lah bisa. Terus kayak gue bosannya ya pertama mulainya terus dari Mazinger, cerita Mazinger dulu anjing. Ceritanya juga iya gitu. Boring. Ya fan service Super Robot doang. Sama kayak itu kan. Apa sih yang Capcom apa itu? Project Cross Zone. Iya, Project X Zone sama itu juga ngantuk lama-lama. Ya itu mah emang pure set ini aja. Cuman kan emang ada cerita juga kalau Super Robot kan terus. Gue juga nggak dapat tuh Project Cross Zone. Bosan anjir lama-lama kayak ini ceritanya mereka apaan sih anjing kapan baru nih. Menarik gitu si casingnya menarik. Kayak pengen dimiliki aja cuman gue malas mainnya mah malas sih. Benar. Artnya yang menarik ya. Nah ini si Unicorn oke lah. Bagus. Bentar lah, nyari di Switch 2. Tunggu Switch 2. Death Stranding bentar lagi beres. Biasanya belum main gua. Gua belum main PS5 kan. Gua belum main Romancing Saga. Udah trial samat gua main Romancing Saga. Itu trial 1 dari yang remake udah mau keluar lagi. Oh trial 1 mau. Trails in the Sky. Dengan engine si yang baru. Gue nggak bisa ceritanya kan gue udah data tahu. Gue malas. Enggak, tapi ceritanya bagus. Maksudnya apa sih? Main. Iya tahu bagus, cuman kan gue udah tahu ujungnya gitu. Tapi kan lu nggak tahu awalnya. Nah, ya gue udah tahu ujungnya kan. Seiring mainin gue udah tahu ini mau kesini gitu. Kalau game yang belum baru kan, ini ujungnya mau dibawa kemana gue nggak tahu gitu. Plot twist-nya. Ya, tapi plot twistnya banyak ya nggak ada anjir. Anjing maksud kenapa sih? Main maksud. Capek. Menurut gue itu trials yang ceritanya paling bagus, itu. Enggak sih, Zero sih paling bagus. Crossbell chapter teh salah satu yang paling rapih menurut gue. Bagus. Paling rapih. Siapa namanya? Oh bukan. Ya Crossbell. Crossbell tuh paling bagus. Tapi kalau lu ngomongin paling rapih, teh yang di itu, yang Sky. Paling Joshua Estelle. Itu teh paling rapih lah gitu, paling oke. Keduanya lah setelah Zero gitu. Sisanya menurut gua kayak anjing ini kelamaan anjir. Ya. Kayak Ghost Shield teh anjing ini filler lagi anjing. Emang sih. 4 cok. Iya anjing filler terus udah gitu ngulang lagi ceritanya anjing. Tapi cerita sih lumayan lah, bagus lah. Ya kalau lu filter udah main 4-4 ya oke, yang di sini teh ini bagus, yang di situ ini bagus. Gue kan main yang bentar ya. Lu enggak ngerti kan? Enggak. Terus apa ya gue terakhir main teh? Sebelumnya Azur. Sama si itu. Naik turun sih. Bosan.
cerita penting lagi, bosan. Azure mah kayak epilognya lah. Ya cerita baru lagi aja. Nggak, yang sekarang yang terakhir kan bukan Azure, yang terakhir apa yang? Horizon. Bukan sebelumnya. Yang di itu yang Down di break, itu break. Daybreak. Satu gue dua. berarti main yang Daybreak 2. Nah, Daybreak 2 juga katanya kurang kan? Ya gitu naik turun. Yang turun kan? Ramenya tuh di awal sama terakhir doang kan? Ya. Standarnya Trans begitu, sekarang terakhir-terakhir yang baru. Si itu juga sama kan? Azure Azure RPG yang lain zaman sekarang. JRPG. Apa? JRPG kan awal cerita, tengah kosong, belakang penuh lagi. Ya kayak gitu semua ya. Iya makanya. JRPG sekarang apa lagi? Final Fantasy 16. Bukan JRPG aja itu anjing. JRPG. Gue terakhir itu juga gitu si siapa namanya? Dragon Quest Tales yang terakhir tuh yang rada serius tuh apa? Rise. Enggak. Tales of Rise Oh, juga ya? kayak gitu. Dragon Quest 11 enggak. Lu sempet main kan? Enggak, gua kan enggak suka 11 mah udah lama anjir. Iya, tapi maksudnya terakhir udah 11 anjir, Dragon Quest enggak ada lagi, cuy. Ya, iya, cuma udah lama maksudnya. Tapi maksudnya lu ngomongin JRPG 11 enggak gitu anjir. Iya, 11 kayak. 11 tuh ceritanya Bagus ya. Ada terus. Itu si Tales of Rise juga gitu kok. Ya kebiasaan sih kayaknya. Kan kalau kayak Orang si Jepang. Expedition gue nonton aja kayak keisi terus gitu. Iya benar. Ya, Tiap itu. chapternya itu benar-benar Iya. poin penting. Iya. Hmm. Iya. ya itu aja sekarang Xenoblade 3 aja kan gitu kan. Iya kayak gitu. Ya makanya itu. 3. Rame-ramenya chapter 4 anjir. Tengahnya filler semua. Tengahnya filler anjing. Tapi juga gue masih lebih menikmati Xenoblade sih daripada Trails kayaknya. Enggak salah sih. Lebih ke isi gitu. Lebih kisi. Iya. ya aktivitasnya mungkin Karena Trails itu dibagi 2 game. Hah? Trails itu dibagi 2 game. Ya. Lu enggak ada klimaksnya. Cuman battle-nya gue seneng sih Trails. Sih. Battle-nya bagus. Battle-nya pure bagus. turn based kan. Hah? Terus pure turn based kan. Turn based tapi lu bisa pindahin. Oh, posisi Jalan, orangnya. ya posisi harus ada posisi. Ngaruh pisan. Iya. Yang Daybreak kan. Dari dulu. Oh ya dulu ya sih, benar. Iya kan? Benar. Ngatur posisi penting. Benar. Biar nggak kepukul bareng apa. Nah, battle-nya bagus, nggak boring lah si turn base-nya. Oke sih. Itu cuman menurut gua pick-picknya itu sih. Crossbell chapter udah. Sampai situ. Ya, gua nggak main sih. Crossbell lu nggak main? Enggak. Gua awal main Si Lloyd nggak main? Cold Steel. Anjing sih spoiler gede pisan anjing. Iya makanya di Cold Steel kan udah diceritain semua. Oh ya. Anjing males banget cuy. Udah gitu kan di Cold Steel berapa kan ya? Di Cold Steel gitu Tiga. sempat main pakai si Lloyd juga kan? Iya 3-4 kan udah join ceritanya kan harusnya tuh. Ya makanya gua udah tahu semuanya, gua udah males. Harusnya 1-2 terus Crossbell dulu. Terus sekarang di Daybreak ada si Rene-nya di situ lagi. Nyeritain Jekyll. Nah, tapi ceritanya dalam Trailsnya masalahnya bagus. Tapi Dari awal sampai sekarang itu masih nyambung. Si antagonisnya masih ada peran itu, masih kenceng perannya. Nggak kayak Kingdom Hearts ya. Ya Kingdom Hearts mah fan service juga kali ya. Fan service sih sama. Tapi kan sama anjir, Trails juga yang terakhir udah fan service anjing. Trails of Reverie itu udah kayak fan service semua anjing. Reverie mah emang iya, itu mah satu spesial. Lu kayak Avenger gitu ya semua datang. Ya, itu mah fan service. Kalau yang main seriesnya kan enggak. Oh, Reverie itu bukan main series. Cerita Epilog. lama cuman Epilog. fan service lah. Kayak Avenger ini dari Avenger yang terakhir teh Endgame. Itu kayak endgame-nya di situ. Tapi endgame kan penting ceritanya. Ya, itu penting. Itu kayak penutup. Ya penting juga sih di akhir doang. Itu tapi ceritanya tuh bener-bener kayak ini apa sih anjing gitu. Dah selesai. Kayak ceritanya tuh kan lu kayak Padahal yang main terus kayaknya dikit loh ya. Nggak, soalnya gitu kan lu main Di Indonesia. Iya. main si Zero, oh ini nggak tamat nih, tamatnya di Azure, main Azure. Ini nggak tamat nih, tamatnya di Cold Steel gitu kan. Terus main Cold Steel 1, anjing nggak tamat nih, tamatnya di Cold Steel 2 gitu. Cold Steel 2, anjing ceritanya nggak tamat nih, tamatnya di Cold Steel 3. Cold Steel 3, anjing nggak tamat nih, ceritanya di Cold Steel 4. Terus kayak, anjing ini cerita nggak tamat-tamat, yaudah tamatin di Azure gitu. Oh. Kayak, anjir kita teh Nggak tamat juga sih. nggak tamat juga sih. Nggak tapi Cuma malah maksudnya kasih lihat ini loh. Wah. nggak, tapi kayak ini tuh kayak
yang tamat, yang udah tamat pun kayak ini dapat epilog loh gitu. Dapat itu-itunya. Azure emang pure penutup lah. Iya. Cuman lu nggak main, lu nonton aja lah. Nonton terakhir. Nah, iya. Cukup itu, Pak. Lu main Call 4 terus nonton cutscene udah selesai lah. Karena ya fan service-nya maksudnya value-nya mereka jualan cutscene doang kan sebenarnya kan. Ngomongin apa sih? Oke, lanjut apa lagi? Lanjut selesai udah penutup. Ada apa nggak? Nggak ada RPG. Ini, ya? Di Gamescom nggak ada RPG ya? Yang indie sih. Ada itu Claire. Project apa itu? Project? Yang kemarin tuh, yang Perancis apa? Claire Obscure. Expedition 33. Ya, cuma ngiklan doang kan di situ itu RPG. Enggak iklan, konser. Cuma itu doang. Di Gamescom game baru nggak ada lagi ya? RPG belum ada lagi itu. Sky remake. Trials. Iya. Iya, udah cukup. Trialsnya cukup. Remake. Tapi bukan baru. Iya. Tapi dengan engine baru. Iya, keluar di mana? Steam sama Switch. Semua. Steam, Switch, PS. Iya ya. Tapi kan nggak ada RPG. Pemain Trials di Indonesia sangat terbatas kayaknya. Gua aja mana dikasih tahun tuh ya itu. Babsi. Ada yang pernah main Babsi nggak juga? Anjing lucu pisan. Di SNES atau di Sega? Ada lagi anjing. Ada lagi makanya gua Babsi. Tapi nggak tahu ya. Dengan umur segini masih suka nggak main kayak begini? Klonoa kapan anjing? Klonoa 3? Klonoa bagus padahal ya. Iya, Klonoa. Tombak. Gua yang kemarin beli lagi tuh Klonoa yang remaster. Hah? Oh iya, kemarin ada remaster ya? Lama itu. Ding. Pada nggak tahu kan Klonoa? Pakai cincin gitu. Iya anjir. Itu Klonoa. Ding. Wah. Gua nggak inget lagunya. Harus sambil dengerin sih. Ding. Tomba dulu rame. Tomba ya, tapi gua Tomba nggak pernah tamat, susah buat gua. Susah aja ya Tomba. Tapi kan seru kan? Yang seru tuh game PS1 dulu. Brave Venture Musashi anjing. Susah. Rame. Susah. Yang pertama tuh, seru itu. Iya. Susah anjir. Cuman kan emang tamat kan itu ya. Ya udah satu game doang udah. Iya, enggak. Oh iya, terus Silent Hill F kayaknya lebih action ya. Emang berani? Iya, enggak sih. What if Silent Hill tapi Ayo nonton aja udah malas anjing serem. Nonton trailernya aja serem, Cok. Ya mudah-mudahan kan enggak. Ininya kena banget ya suasananya. Ya, suasananya ya. Gitu. Ya, tapi ngeliat tuh action nih kayaknya bisa main, tapi pas lihat monster-monsternya anjing serem gini. Gua aja sambil nonton trailernya sambil mikir, ada ya orang ngomongin kayak begini. gua main sama anak gua gitu ya. Wah anjing lu, salah didik nih, toxic parent nih. Iya, parah itu. Toxic parent nih. Soalnya sekarang anak gua yang kecil teh kemarin kan mainin itu tuh si Split Fiction, akhirnya kan tamat. Enak lu bandingin sama. Iya dibandingin sama Split Fiction. Saatnya nggak sih memberikan trauma ke anak gua aja. kan si trailer si ini dulu nih Silent Hill. Itu trailer si RE kan. Yeah. RE mah bener ya action euy. Iya. Pas nontonnya Silent anjing. Beda ya. Iya kan suasana yang sangat Jepang yang horor itu kan anjing mencekam anjir. Si itunya sih yang serem pisan mah yang hantunya yang mukanya ditusuk-tusuk gitu yang trailer sebelum Gamescom. Serem pisan aja. Iya, serem-serem aja. Ini mah yang schoolgirl yang bunga-bungaan kan? Iya. Yang cobaan pakai tongkat ini. Iya. Cuman katanya emang fokusnya lebih ke action, tapi ya nggak tahu ya actionnya kayak gimana. Action survival lah. Souls-like. Carry. Goblok aja. Udah kayak gitu banyak apa jump scare aja, malah setan aja. Curi kayak. Mainnya apa Sekiro buat Japanese schoolgirl. Tapi mati anjing capek banget. Mati terus kan mati balik lagi, nah lu harus mengalami semua jump scare. Sampai lu flat ya. Kayaknya butuh nginep-nginep lagi di villa ya buat mainan game kayak gitu. Anjing. Gue masih kayaknya nonton itu juga aja. Terlalu serem nih. Suasananya tuh nggak bikin gak nyaman banget buat gue. Waktu itu berarti bagus. Iya, nginep main Silent Hill aja udah nggak mau nginep lagi anjing. Bangsat sih yang bawa game kayak gitu ngapain anjing. Udah, cukup. Sip. Mungkin yang sudah mendengarkan. Kita jumpa di Gamescom berikutnya enggak lah ya. Gamescom. Setahun lagi dong kalau kita rekaman dong. Sampai Gamescom apa?
Hah? Habis Gamescom berarti apa? TGA. TGS bukannya baru-baru. Udah lewat deh TGS ya? Japan Tokyo kan game show? TGS ya. September biasanya bukan TGS. Iya, September Oktoberan. TGS Jadi kita pergi 2025 anjing. Yuk. Iya September tuh. Let's go. Depan. Kita jumpa di TGS. Di. Lu bisa? Enggak, gua tinggal modal beli kain hijau aja. Kita tempasin nanti. TGS berarti selanjutnya ya TGA palingnya yang TGA. Udah gitu biasa Januari ke Mei kosong. Sip. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya Heri, ini Salman, ini Willy. Baru perkenalan aja sekarang aja udah beres. Ini siapa di? Hah? Namanya? Soundwave. ini Itu Lizadon. Ini harga berapa? Jangan sebut di sini lah anjir. Kalau harga pasaran nanti ketahuan 400-an lah, 400. Kalau di toko, di mall 400. Kok gitu ngomongnya? Enggak, harganya 400. Iya. Di mall tapi di e-commerce. E-commerce suka ada promo. Iya. Nanti lah kita episode berikutnya kita ngomongin ini. Tiba-tiba banyak kan, bingung kan? Blokis ya. Blokis. Ini blokis juga. Blokis. Sip. Cina number 1. Bye bye.